Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama lengkap saya Ignus II. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mapping saya dengan mata kuliah filsafat seni. Di sini akan saya mempresentasikan tentang dunia Sofi. Sebelum saya masuk ke dunia Sofi, saya akan menceritakan Sofi seorang gadis berusia 14 tahun. Dia tuh mencari tahu apa yang tidak diketahui. Yang pertama tuh saya membahaskan tentang Taman Firdaus. Sophie sedang dalam perjalanan pulang sekolah. Dia menempuh perjalanan bersama temannya bernama Jonah. Mereka itu berbicara tentang robot. Jonah beranggapan bahwa otak manusia itu seperti komputer. Lalu Sophie tidak terlalu sepakat. Tentunya manusia itu bukan sekedar sepotong perangkat kertas. Lalu seiring berjalannya waktu, Sophie pulang dari sekolah. Dia menemukan isi surat dalam kotak, lalu dia membawa pulang ke rumah, lalu dia masuk dalam kamar, lalu dia membacakan isi surat tersebut dengan pertanyaan, siapa kamu? Lalu dia penasaran dengan isi surat itu, lalu dia membaca surat itu depan cermin, lalu dia bertanyakan dengan cermin itu sendiri, siapa kamu? Lalu dia berpikir itu tidak masuk akal, pertanyaan yang konyol. Lalu tidak ada menemukan titik jawabannya. Lalu keesokan harinya dia melakukan aktivitasnya juga seperti biasanya, pergi ke sekolah, lalu pulang dari sekolah, dia menemukan lagi suratnya. Surat itu tentang dan itu surat itu tidak ada identitas yang jelas, siapa penulisnya, siapa pemiliknya. Lalu dia membacakan surat itu tentang dari mana dunia itu berasal. Dari situ dia lebih membingungkan lagi dengan pertanyaan itu. Lalu dia pergi ke sebuah taman, lalu dia tersendiri setiap kali mendengar ini Taman Firdaus, lalu diceritakan dalam gagal, sepertinya diingatkan untuk kedudukan dalam seorang mengamati surga kecilnya. Lalu dia berpikir dari mana isinya dunia itu. Lalu dunia itu berisi seperti macam planet-planet kecil yang berada di luar angkasa, yang berada di angkasa tentunya. Lalu dia bertanya lagi, dari mana angkasa itu berada? Karena itu dia tidak perlu mencari tahu, karena sesuatu itu berasal dari Tuhan yang menciptakan. Secara yang lebih detail lagi, dia menemukan isi surat itu bernama Hilda Mulder Knack, bahwa itu surat itu berasal dari seorang penulis, Hilda Mulder Knack, bertujuan untuk hadiah ulang tahun kepada anaknya. Lalu dia menimbulkan isi pemikirannya itu, dia bertanya kepada lantas orang tuanya memberikan surat yang hal yang konyol tentang berisi tentang dalam surat itu. Dia memberitahukan kenapa bisa memberikan hadiah ulang tahun dengan pertanyaan-pertanyaan yang konyol. Tentunya di sini saya akan membahas lebih detail, lebih fakta. Di sini saya akan memasuki di fakta mitos atau logos. Di sini saya akan menjelaskan pada abad ke-5 sebelum maksud itu dunia itu mengalami gelombang intelektual yang luar biasa. Dan ini ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan yang cukup berbeda cara orang bertanya tentang isi dunia. Jadi baik-baik sedikit saya akan menjelaskan. Dalam hal ini menjelasan dapat bisa berargumentasi yang benar-benar menggunakan logis. Logis itu berarti sesuai yang fakta dan nyata. Itu terjadi pada abad ke-5 tentunya, sampai ke-6 sebelum Masehi, di sebuah kota di Ionia. Di sini Pak, saya menjelaskan sedikit. Ionia itu pesisir barat Asia, di Miletus, itu tepat pasar internasional. Dari sini kita mencari tahu sebuah isi dunia itu. Dan ada filosofi dari Mesir mengatakan kenapa kita ada. Lalu bisa dikatakan bahwa filsafat adalah bagaimana cara manusia berpikir tentang menggunakan pemikiran yang logis atau logos, dengan rasionalitas dan observasi. Di sini Pak, filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memulai bahasa Latin yaitu filosofia, yang artinya cinta terhadap kebijaksanaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit Pak dari filsafat ini sendiri.
munculnya berpengaruh para ahli-ahli seperti Presokrates. Di sini Presokrates tuh menjelaskan tuh filsafat sebelum Sokrates tuh merupakan salah seorang filsuf penting pengaruh dalam dunia filsafat. Dari Presokrates ini dia menjelaskan ada 3 muridnya. Yang pertama nama Thales, dan yang kedua Heraklitus, dan yang ketiga Anaximenes. Di sini mereka bertiga tuh mulai muncul dan menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan benar melalui realitas, bukan lagi menggunakan mitos, tetapi menggunakan logos. Logos berarti sebuah kenyataan yang benar-benar nyata. Yang pertama saya memasuki di Thales. Thales ini berasal dari kota Miletus, Yunani kuno, yang berdekatan dengan perairan dan muncul mengobservasi dan melihat bagaimana sebuah air sebenarnya memainkan peran penting dalam kehidupan. Di sini kita melihat air adalah sumber kehidupan. Kenapa? Dari sumber kehidupan nyatanya begini, Pak. Saya menjelaskan sedikit. Air itu berasal dari sumber kehidupan, bisa menghidupkan manusia, tumbuhan, dan hewan. Tentunya dari kekuatan para filsuf ini, dia menjelaskan, dia lebih menguatkan dia punya filosofi. Dia tuh mengobservasikan terjadinya gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Dan itu benar-benar terjadi. Ketika terjadi bahwa semua masyarakat percaya dengan dia punya ramalan tersebut, dan ia melihat bahwa bisa saja dunia ini bisa saja mengapung di atas air. Lalu kesimpulan yang lebih jelas bahwa ia mempunyai prinsip pada dasarnya tuh seluruh dunia itu berasal dari air. Secara bahasa Yunani, arsi itu prinsip dasar yang menjadi asal mula segala sesuatu. Dari sini muncullah ini seorang filsuf bernama Anaximenes yang bertujuan bahwa air semata tidak bisa menjelaskan semua beragam dunia. Tentunya karena air adalah sumber segala sesuatu. Terus ada pertanyaan dari Anaximenes bahwa bagaimana elemen-elemen yang berdekatan dengan sifat seperti air, seperti api, uap, dan udara. Lalu tentunya dengan dia menjelaskan prinsip yang lebih masuk akal, karena pada dasar sifat fisik, tentunya dia menjelaskan seperti Alpiero. Alpiero ini dia tuh menjelaskan tidak terbatas. Anaximenes itu menyatakan bahwa bumi ini berbentuk silinder yang berada di pusat kosmos, mengapung tanpa bergeometris, bukan karena ditopang oleh dewa atau pangkutan dari luar. Di sini lebih nyata lagi, muncullah seorang filsuf bernama Sokrates. Sokrates ini muncul pada tahun 339 sebelum abad Masehi. Di sini Sokrates dia berasal dari kota Athena. Dia berpendapat bahwa di kota itu demokrasi yang sangat luar biasa pada saat abad 339 sebelum Masehi. Sokrates lebih sering berdialog dengan para perbudakan yang ada di kota Athena, dengan para ini politisi dia kota Athena. Lalu dia memberikan, dia tidak berpengaruh dengan para ahli, para politisi yang ada di kota Athena. Lalu kenapa? Lalu dia lebih cenderung orang harus percaya kepada dia. Yang pertama yang munculnya dia menguji seorang ahli hukum di kota Athena dengan pertanyaan dengan pertanyaan apa itu keadilan. Lalu hakim itu menjawab keadilan adalah mematuhi sebuah peraturan hukum yang ada. Lalu dia menjawab lagi, bukankah hukum itu yang tidak adil? Lalu hakim itu menjawab, ya ada. Lantas dia berpikir begini, buat apa saya menjalani sebuah keadilan tanpa melakukan hukum yang tidak adil? Lalu itu membuatkan sumber dasar yang kuat untuk para pemuda-pemuda ateis untuk percaya seperti Plato.
Lalu para pemerintahan dari kota ateis tidak setuju dengan pendapat-pendapatnya Socrates karena pertanyaan-pertanyaan tidak masuk akal. Lalu pemerintah itu mencari cara untuk menyingkirkan Socrates ini dengan cara untuk menghukum. Lalu Socrates dia berprinsip pada dasar memegang prinsip dasarnya adalah mempertahankan keadilan itu yang secara yang benar. Lalu masyarakat ini ateis dengan para pemuda seperti Plato dan para filsuf lainnya lebih percaya pada Socrates. Karena kenapa? Karena dia menjelaskan sesuai real dan nyata. Karena tidak suatu yang ada itu belum tentu itu nyata. Lalu pemerintah itu memutuskan lalu menangkap Socrates dan memenjarakan dia selama 30 tahun. Dalam 30 tahun itu Socrates dalam kurungan penjara, tentunya dia tahu bahwa pemerintahan di masa ateis itu tidak terlalu menyetujui dengan pendapatnya, pendapat berfilsafatnya. Lalu seiring yang berjalannya waktu, Socrates itu lebih memilih minum racun. Racun itu bernama hemlock. Tentunya sebelum dia meminum sebelumnya dia meminum racun, pemerintah ateis memberikan dia kesempatan permintaan terakhir untuknya. Permintaan terakhirnya bagaimana? Lalu dia bilang, saya punya permintaan terakhir adalah memberi makan kepada pemerintah, memberi makan masyarakat ateis. Lalu pemerintah tidak terlalu setuju dengan permintaannya terlalu berat. Lalu Socrates minum racun. Sebelum dia minum racun, dia memberitahukan kepada Plato harus membayar uang yang mereka membeli ayam, yang makan ayam. Lalu Plato sudah membayarkan itu. Lalu Socrates lalu ambil racun hemlock itu dan meminumnya. Setelah minum racun hemlock itu, Socrates tubuhnya melemas dan mati. Dari sini kita bisa memetik bahwa filsafat adalah memikirkan apa orang tidak dipikirkan. Kenapa? Karena begini, dari Socrates ini saya belajar suatu hukum yang tidak adil, lantas buat apa pemerintah mempertahankan hukum itu secara tidak adil? Di sini berbicara filsafat tidak jauh dari sains, matematika, dan agama. Karena kenapa? Karena pada dasarnya filsafat itu mencari atau ingin tahu suatu hal yang lebih dalam. Kenapa pada suatu titik suatu berasal dari ketiadaan? Para filsafat seperti Aristoteles dan Thomas Aquina menolak bahwa sesuatu bisa muncul dari ketiadaan. Mereka percaya bahwa segala sesuatu memerlukan sebab. Tidak ada yang bisa muncul dari nol. Tetapi ada yang menyebabkan atau menciptakannya. Di sini dalam tradisi Kristen, terutama dalam kitab Kejadian, bahwa Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan ini bukan berarti suatu muncul dari acak-acak atau dari nol, tetapi melalui kehendak dan kuasa Allah yang mempunyai batas dan ruang waktu. Dari kesimpulan, pada dasarnya manusia ketika absolut tidak menyadari bahwa sumber sesuatu secara sendirinya tidak ada yang muncul dari ketiadaan, memungkinkan besar ada realitas atau kuasa yang lebih tinggi, yaitu Tuhan sendiri. Lalu atau kita sedang salah paham yang dimaksudkan dengan arti ketiadaan. Terima kasih, sekian dari video dari saya.